Terima kasih Mbak Silvi. Salam Bapak Menko dan Bapak-Bapak narasumber. Mungkin sebelum bertanya ya, tapi ini izinkan saya dulu ya Pak untuk mengungkapkan atau menceritakanlah sisi lain dari angka kemiskinan tersebut gitu. Jadi supaya nanti Pak Imin bisa langsung tepat sasaran nih gitu. Oke. Betul. Oke, mungkin kita mengapresiasi dulu ya bahwa tingkat kemiskinan kan di tahun 2025 ini turun ya Pak dari 9,4 menjadi 8 sekian itu. Tapi mungkin satu angka ini tuh menyembunyikan fakta gitu Pak. Masih adanya fakta bahwa masih ada desa tertinggal. Masih di perkotaan itu masih terdapat tekanan ketimpangan gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pedesaan, perkotaan gitu, jadi biaya hidup di perkotaan itu lebih tinggi Pak. Kalau misalkan garis kemiskinannya itu di perkotaan itu sekitar 650 sekian ribu per bulan. Sedangkan untuk pedesaan itu sekitar 500 ribu sekian per bulan gitu. Nah, tapi kan walaupun angka kemiskinan walaupun angka kemiskinan di perkotaan itu kecil ya Pak, tapi ini memperlihatkan bahwa adanya nirpur. Apa itu nirpur? Itu jadi adanya masyarakat yang real miskinnya gitu. Real miskinnya dalam arti dia itu memiliki beban tekanan hidup gitu, kayak misalkan biaya sewa rumah itu lebih tinggi, terus transportasi juga tinggi gitu kan, terus biaya kesehatan, biaya pendidikan. Kemarin kan juga sempat mungkin kalau Bapak mengikuti sosial media gitu, bahwa ada keluh kesah nih biaya transportasi ke tempat kerja tuh sangat mahal gitu. Jadi itu mengurangi biaya hidupnya per bulan gitu. Terus kemudian kalau kita lihat trennya ya Pak, memang untuk tren kemiskinan pedesaan emang menurun gitu dari 11,33 menjadi 11,03. Tapi kalau kita lihat dari kemiskinannya perkotaan nih Pak, itu kan meningkat ya, walaupun sedikit, tapi angka meningkat sedikit ini punya arti nih Pak. Ya. Jadi selama penaikan ini itu kan disertai dengan gelombang PHK ya. PHK dari yang melandai sektor manufaktur terus sama jasa. Nah, ada kombinasi nih Pak antara data peningkatan kemiskinan serta data PHK ini itu berpotensi nantinya menjadi rentan miskin kembali, sehingga ada keresahan nih nantinya yang timbul di kota-kota besar. Terus kemudian kita lihat juga Pak dari angka Gini rasionya. Kalau misalkan dari angka Gini rasionya itu emang pedesaan kecil, lebih kecil dibanding perkotaan. Ini tandanya apa Pak? Tandanya emang ada kesenjangan nih pengeluaran antara masyarakat di perkotaan, betul. Jadi yang di perkotaan itu mungkin yang kayak akan hidup biasa saja gitu, tapi buat masyarakat yang menengah ke bawah ini yang penuh tekanan biaya hidup yang tadi saya bilang itu. Nah terus kemudian yang menjadi PR lagi adalah masalah tenaga kerja. Mungkin angka pengangguran emang kecil Pak, maksudnya menurun. Tapi kalau kita lihat lagi nih Pak, dalamnya itu untuk pengangguran yang istilah muda lah, 15 sampai 24 tahun gitu. Itu angkanya masih tinggi, 17%. Nah, dengan kondisi indeks ekonomi gitu Pak. Jadinya kalau misalkan kita lihat bahwa pekerjaan formal itu kan pekerjaan formal itu sempit. Jadi mereka akan larinya kepada pekerjaan yang paruh waktu. Dan paruh waktu itu yang akan mengakibatkan jadinya pekerja informal itu bertambah. Jadi kan kerentanan juga akan bertambah. Nah, terus kemudian kalau kita lihat data Pak, data dari 2008 sampai 2024 lah ya, itu ada 80% lapangan pekerjaan baru. Tapi apa? Tapi catatannya 80% ini adalah dalam sektor informal. Jadi kan kalau misalnya sektor informal mereka upahnya ya mungkin ada yang alhamdulillah di UMR atau di bawah UMR. Terus kemungkinan besar mereka tidak dapat perlindungan sosial. Nah ini kalau misalkan mereka terdapat guncangan sakit aja Pak, misalkan seminggu gitu sakit masuk rawat inap tipes atau DB, itu juga akan mengguncang perekonomian dari keluarganya gitu. Terus yang mungkin yang perlu kita concern juga adalah rumah tangga dengan gender wanita. Jadi Pak, data BPS tuh tahun 2023 itu 11 sampai 12% itu rumah tangga wanita, maksudnya
masyarakat miskin itu dikepalai di rumah tangga oleh wanita gitu. Sedangkan kita tahu ya bahwa wanita itu termasuk kelompok rentan. Kenapa kelompok rentan? Karena kan dia udah punya beban ganda, terus kemudian akses terhadap pekerjaan formal ketika dia sudah punya anak dengan usia sekian gitu, usia 30-an itu udah susah lagi kan masuk pekerjaan formal. Nah itu yang menjadi akhirnya ibu-ibu yang kepala rumah tangga ini kan harus mencukupi ya Pak kebutuhan rumah tangganya. Ya istilah kasarnya serabutan pun akan diambil gitu kan. Jadi ini juga akan membuat kerentanan lagi tuh dari garis kemiskinan itu. Jadi menurut saya kalau misalkan kita lihat emang angka kemiskinan ekstrim sudah turun nih 0,85 gitu ya. Betul. Terus atau bisa dibilang 2,38 juta. Itu kalau secara nilai presentasi emang kecil gitu Pak, tapi secara absolut kan masih besar ya, 2,38 juta. Kalau misalnya dibandingkan dengan kota Jogja gitu ya, penduduknya kota Jogja aja itu 422.000 gitu, itu masih jauh dari, jadi masih banyak Pak. Terus kemudian mungkin itu Pak data-data yang bisa bisa dijadikan lah Pak untuk nantinya, oh ternyata tidak hanya kita harus menekan yang kemiskinan ekstrim, tapi kita juga menjaga nih yang di garis-garis ini gitu. Apalagi kan banyak pekerja informal yang kerjanya tuh paruh waktu, terus kemudian gajinya misalkan 1,9 per bulan gitu per data. Nah ini 1,9 itu mereka tuh adalah masyarakat yang abu-abu nih. Dia tidak dikategorikan sebagai masyarakat miskin dengan itunya BPS, tapi mereka juga tidak mendapat perlindungan sosial. Nah ini Pak yang perlu mungkin untuk menjadi concern juga gitu untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya. Gitu. Terus Cak Imin dulu mungkin mau menanggapi tadi berarti ada ya mungkin angka di atas kertasnya ya tadi kemiskinan ekstrim 0,85%. Tapi tadi faktanya di kota-kota besar terutama apa ya tadi sebutannya Mbak Fadilah? Nirpur. Ya. Itulah fakta-fakta yang memang harus menjadi perhatian kita. Terutama strategi pembangunan kita betul-betul melalui impres ini. Salah satunya adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Perkotaan memang menjadi kantong-kantong kemiskinan baru akibat urbanisasi juga. Ya, betul. Sehingga bagaimana caranya agar pembangunan desa itu benar-benar cepat dan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi. Berbagai program mulai dari penggelontoran dana desa yang cukup signifikan juga jumlah dan dampaknya meskipun sangat butuh waktu. Di sisi yang lain pertolongan kita kepada petani juga masih sangat baru dimulai. Pupuk saja dari 7 tahun kelangkaan pupuk aja baru sekarang nih. Sekarang tidak ada lagi kelangkaan pupuk karena Pak Prabowo turun tangan langsung. Nah koperasi desa nanti menjadi salah satu kekuatan simpan pinjam yang sangat cepat gitu. Terutama permodalan untuk petani. Lagi kita carikan juga bagaimana skema simpan pinjam di desa itu betul-betul jauh di bawah bunga-bunga pinjaman lainnya. Apakah perbankan biasa maupun bersaing dengan para rentenir misalnya begitu. Nah sebuah kenyataan pembangunan desa itu harus didorong terus supaya tidak meningkatkan jumlah urbanisasi yang berangkat di kota. Di sisi yang lain, data-data kemiskinan kota itu memang harus terus kita jadikan rujukan untuk menentukan policy-policy. Salah satunya infrastruktur transportasi yang murah, fasilitas pendidikan yang terjangkau. Untuk desil 1, 2, kemiskinan ekstrim di kota, tersedia sekolah gratis dan sekolah rakyat yang memadai. Bahkan sekolah rakyat ini kita jemput, bukan mereka mendaftar. Kita yang berinisiatif menjemput kantong-kantong kemiskinan itu yang
rumahnya saja nggak layak, kemudian tempat belajar tidak memadai, fasilitas untuk belajar tidak dimiliki, kita sempurnakan. Tapi di sisi yang lain sekolah rakyat juga tidak hanya yang akan dibangun oleh pemerintah, kita juga akan mendorong pihak-pihak lainnya, swasta dan penyelenggara pendidikan lainnya juga kita titipkan kemiskinan kota desil 1 yang belum tertangani. Dan banyak program-program lain yang rujukannya juga harus betul-betul pada data. Memang data BPS akan terus kita update, upgrade, kemudian kita lakukan interaksi dengan berbagai pihak agar data itu semakin valid. Iya, tapi